Dunia sedang dilanda ancaman besar di bidang ketahanan pangan. Krisis yang bermula dari ketegangan geopolitik, konflik bersenjata, dampak pandemi berkepanjangan, serta perubahan iklim ekstrim telah mengguncang stabilitas pasokan pangan global. Negara-negara maju pun tak lepas dari dampaknya. Apalagi negara-negara berkembang yang selama ini sudah kesulitan menjaga ketahanan pangan mereka. Di tengah situasi ini, Indonesia tampil mencolok karena dianggap mampu bertahan dan bahkan membantu negara lain. Kawasan Afrika, yang paling terpukul oleh krisis ini, mulai menaruh harapan besar kepada Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Kondisi di Afrika kini sangat memprihatinkan. Negara-negara seperti Sudan, Ethiopia, hingga Somalia mengalami krisis pangan parah akibat kombinasi kekeringan, konflik internal, dan buruknya infrastruktur distribusi pangan. Bantuan dari negara-negara barat kian berkurang, baik karena fokus pada krisis domestik maupun karena faktor politik. Dalam situasi ini, banyak pemimpin Afrika mulai memandang Indonesia sebagai mitra alternatif yang potensial. Ketahanan pangan Indonesia yang relatif stabil menjadikan RI sebagai tempat berlabuh harapan bagi negara-negara yang menghadapi kelaparan massal. Dalam langkah nyata, beberapa perwakilan negara Afrika telah mengirim utusan resmi ke Indonesia. Tujuan mereka adalah menjalin kerjasama langsung dalam bidang pangan. Mereka membawa misi penting, menjajaki kemungkinan pembelian pangan dari Indonesia, meminta bantuan logistik, serta membuka peluang investasi bersama dalam pengembangan pertanian. Permintaan ini bukan sembarangan. Afrika melihat Indonesia sebagai negara berkembang yang telah membuktikan kemampuannya dalam menjaga ketahanan pangan dan membangun sistem pertanian yang tangguh di tengah ketidakpastian global. Kebijakan strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan hasil yang positif. Pemerintah Indonesia memperkuat program kedaulatan pangan melalui optimalisasi lahan, subsidi pupuk, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga diversifikasi bahan pangan lokal. Hasilnya, Indonesia mampu menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok meskipun harga global melonjak. Ketika negara lain mengalami lonjakan inflasi dan krisis pangan, Indonesia justru mampu mengekspor kelebihan hasil produksinya. Inilah yang membuat dunia, termasuk Afrika, melirik Indonesia sebagai mitra solusi. Para utusan Afrika yang datang ke Indonesia menyampaikan dengan terbuka bahwa mereka sangat membutuhkan bantuan konkret dari Indonesia. Mereka tidak sekadar ingin membeli hasil pangan, tapi juga meminta dukungan dalam bentuk teknologi, pelatihan petani, dan sistem distribusi modern. Mereka yakin, dengan kerjasama erat bersama Indonesia, benua Afrika bisa mengatasi tantangan besar yang mereka hadapi. Bagi mereka, Indonesia bukan hanya mitra dagang, tapi juga harapan hidup bagi jutaan warga yang kini terancam kelaparan. Yang menarik dari dinamika ini adalah terbentuknya hubungan baru yang dilandasi solidaritas sesama negara berkembang. Indonesia dan negara-negara Afrika memiliki latar belakang sejarah yang mirip, sama-sama pernah dijajah, sama-sama berjuang keluar dari kemiskinan, dan kini sama-sama ingin mandiri. Dalam konteks ini, kerjasama pangan bukan hanya soal bisnis, tetapi tentang semangat kemanusiaan dan solidaritas global. Indonesia dan Afrika menunjukkan bahwa negara berkembang pun bisa bangkit bersama, saling membantu, dan memperkuat posisi di kancah internasional. Pemerintah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia menyatakan komitmennya untuk membantu negara-negara Afrika dalam menghadapi krisis. Beberapa kementerian sudah menyusun rencana strategis, mulai dari membuka ekspor beras bersubsidi, mengirim tim pelatih pertanian, hingga menyediakan bibit unggul dan teknologi irigasi murah. Semua langkah ini dirancang agar bantuan yang diberikan bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Tak hanya pemerintah, dunia usaha Indonesia juga melihat kerjasama ini sebagai peluang strategis. Banyak perusahaan agribisnis nasional yang siap memperluas pasar ekspor ke Afrika. Mereka percaya bahwa kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan keuntungan bisnis, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu menyuplai kebutuhan pangan dunia. Peran Indonesia sebagai pusat produksi dan distribusi pangan akan semakin diakui secara global.
Papua dan Sulawesi disebut sebagai wilayah unggulan dalam proyek ekspor pangan ke Afrika. Kedua wilayah ini memiliki keunggulan dalam hal lahan subur, tenaga kerja lokal, dan pelabuhan yang terus dibenahi. Pemerintah tengah menyiapkan pelabuhan dan pusat logistik ekspor di kawasan timur Indonesia agar distribusi ke Afrika bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai simpul penting dalam rantai pasok pangan global. Dengan makin banyaknya negara Afrika yang menunjukkan minat bekerja sama, Indonesia kini tidak hanya memainkan peran sebagai penyuplai pangan, tetapi juga sebagai negara yang punya visi kemanusiaan global. Ketika banyak negara besar memilih fokus pada diri sendiri, Indonesia justru tampil sebagai jembatan penyelamat bagi mereka yang membutuhkan. Dunia melihat bahwa Indonesia punya kapasitas, empati, dan kepemimpinan yang dibutuhkan di era penuh tantangan ini. Langkah-langkah Indonesia ini bahkan mendapat apresiasi dari badan-badan internasional. FAO mencatat bahwa kontribusi Indonesia dalam membantu ketahanan pangan dunia meningkat signifikan sejak 2 tahun terakhir. Selain itu, PBB memuji pendekatan Indonesia yang tidak memaksakan syarat politik dalam bantuan internasional. Pendekatan ini dianggap sebagai bentuk kepemimpinan moral yang layak ditiru oleh negara lain. Di tengah dunia yang dilanda konflik dan ketegangan antar negara besar, Indonesia memilih jalan kerjasama yang damai dan produktif. Aliansi dengan negara-negara Afrika ini menunjukkan bahwa masa depan dunia tidak harus ditentukan oleh kekuatan militer atau dominasi ekonomi, tetapi oleh kerjasama dan solidaritas yang tulus antar bangsa. Indonesia dan Afrika membuktikan bahwa negara berkembang bisa menjadi solusi, bukan sekadar korban. Meski demikian, tentu masih ada tantangan di depan. Perbedaan regulasi, persoalan logistik, hingga kesenjangan teknologi masih harus diatasi bersama. Namun semangat dari kedua belah pihak sangat kuat. Indonesia berkomitmen untuk membantu dengan sepenuh hati, dan negara-negara Afrika menunjukkan keinginan besar untuk belajar dan membangun bersama. Inilah fondasi kerjasama yang kokoh dan jangka panjang. Kerjasama pangan ini juga membuka jalan bagi bentuk kolaborasi lain, seperti energi, pendidikan, hingga teknologi. Dengan membangun kepercayaan sejak awal, Indonesia dan Afrika bisa membentuk blok kerjasama selatan yang kuat dan mandiri. Indonesia kini berada di titik balik penting dalam sejarah globalnya. Dengan menjawab panggilan dunia melalui kerjasama pangan bersama Afrika, Indonesia memperkuat perannya sebagai aktor global yang bermartabat dan peduli. Langkah ini bukan hanya menyelamatkan jutaan nyawa, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemimpin moral dan mitra sejati dalam menciptakan dunia yang lebih adil, seimbang, dan manusiawi.